Di dalam tubuhnya kami mengalir darah keberanian. Dalam tubuh kami mengalir darah-darah pejuang. Kami punya kakek-kakek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di video ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait ceramah Bahar bin Smith. Dan ini adalah jejak digital Bahar bin Smith ketika berceramah ya sampai sekarang ya, itu selalu mengajak kaum muslimin untuk membenci pemerintah. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Iya. Pakai cium tangan lagi sama pejabat itu Ustaz. Cium tangan sama Mak Banteng. Tahu Mak Banteng? Tahu? Ibu-ibu tahu? Siapa? Gak usah takut, siapa? Megawati. Apain takut-takut? Gak usah takut-takut. Pejabat-pejabat pusat sekarang itu kebanyakan saking bela mati-matian si Ahok sampai para ustadz, para kiai, para habaib dikriminalisasi. Habib Rizik memasukkan penjara. Para ustadz, para kiai, para habaib mau dibungkam mulutnya masing-masing, diancam, difitnah, dicaci maki. Disangkanya kami para habaib takut kali. Hei pejabat, hei aparat, kami para habaib, kami bukan pecundang, kami bukan penakut, kami tidak akan pernah mundur walaupun satu langkah. Di dalam tubuhnya kami mengalir darah keberanian. Dalam tubuh kami mengalir darah-darah pejuang. Kami punya kakek-kakek udah biasa dibunuh. Kakek-kakek kami biasa dicaci maki. Kakek-kakek kami biasa dipenjara. Kami punya kakek Sayyidina Ali bin Abi Thalib difitnah, dicaci maki di mimbar-mimbar sampai beliau dibunuh. Beliau dibunuh. Kenapa beliau dibunuh? Beliau dibunuh karena beliau dengan lantang menyuarakan kebenaran melawan para pejabat-pejabat yang zalim, saudara-saudara. Kami punya datuk Sayyidina Hasan bin Ali. Beliau wafat diracun. Diracun. Kenapa beliau mati diracun? Beliau mati diracun, beliau dibunuh karena beliau dengan lantang menyuarakan kebenaran melawan para pemerintah yang zalim. Kami punya kakek Sayyidina Husain bin Ali, Husain bin Fatimah binti Rasulullah. Beliau wafat dibunuh, dipenggal kepalanya, saudara-saudara. Terpisah kepala dengan jasadnya. Kenapa beliau dibunuh? Beliau dibunuh karena beliau dengan lantang menyuarakan kebenaran melawan para pemerintah yang zalim. Darah-darah beliau mengalir di dalam tubuhnya kami para habaib. Maka kami akan tetap tegak berdiri menantang segala macam kezaliman. Kami tidak akan tunduk. Kami tidak akan tunduk kepada maksiat. Tidak akan tunduk kepada mungkarat. Tidak akan tunduk kepada dolalat. Tidak akan tunduk kepada sayyiat. Tidak akan tunduk kepada mukhalafat. Semakin kalian bungkam mulut kami, semakin kalian bungkam mulut kami akan semakin meneriakkan kebenaran, saudara-saudara. Jikalau kalian maju satu langkah untuk melawan para ulama kami, maju satu langkah untuk melawan para kiai kami, maju satu langkah untuk melawan para habaib kami, maka kami umat Islam, kami para santri maju 1000 langkah untuk melawan kalian. Allahu Akbar. Jangan macam-macam kamu sama santri sama ulama. Indonesia, tanah Indonesia telah dicuci dengan darah para ulama, dicuci dengan darah para santri, dicuci dengan darah para pahlawan. Kalian duduk petentang-petenteng ngambil manisnya doang, pakai sok-sokan lagi memusuhin para ulama. Jangan sombong sama pangkat kamu. Jokowi, jangan sombong sama pangkat. Megawati, jangan sombong sama pangkat. Tito, jangan sombong sama pangkat dan jabatan kamu. Di atas kalian ada Allah. Jokowi di akhirat dipites kayak kutu sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan pangkat sama jabatan, tahta dan kekuasaan. Jadilah kalian pejabat-pejabat yang baik. Tanah Indonesia telah dicuci dengan darah para ulama, darah para syuhada. Kalau bukan para ulama, kalau bukan para santri, kalau bukan karena para pahlawan, tidak akan terbuka gerbang kemerdekaan Indonesia, saudara-saudara. Jadi kalau kita mau ngelawan Ahok nih, kita lawan Ahok, kita tuh nanti dibilang, oh itu ekstrim itu,
Oh, itu intoleran, gak toleran itu. Itu radikal itu. Semua yang lawan Ahok dibilang radikal. Semua yang lawan Ahok dibilang gak toleran. Jadi yang toleran cuma Ahok saja. Yang toleran itu Ahok. Yang toleran itu pendukung-pendukung Ahok. Itu yang toleran kata mereka. Hei, kurang toleran apa kami? Yang gak toleran itu Ahok, yang telah menistakan Al-Quran. Itu yang tidak toleran, bukan kami yang gak toleran. Kurang toleran apa coba? Kalau waktu hari raya Nyepi kemarin, polisi bikin spanduk, yang tidak nyepi hormati yang nyepi. Iya betul, kami hormati umat Hindu yang beribadah nyepi. Waktu Natal, yang tidak Natal hormati yang Natal. Iya betul, kami hormati umat Kristen. Kalau bulan puasa, otaknya polisi kebalik, jadi goblok. Bikin spanduk, apa spanduknya? Yang puasa hormati yang tidak puasa. Kok jadi kebalik, goblok? Jadi kita terus ya yang toleran ya. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya ceramah Bahar bin Smith ya. Ini adalah jejak digital ya Bahar bin Smith ketika berceramah selalu yaitu mengadu domba yaitu masyarakat dengan pemerintah, yaitu dengan kaum muslimin sesama kaum muslimin. Nah maka seperti itu ya teman-teman ya, ceramahnya itu tidak jauh dari memprovokasi kaum muslimin, bahkan menghina, mencaci maki itu sudah biasa yang keluar dari mulut Bahar bin Smith ya. Ya memang pemerintah itu ya bukan semuanya pemerintah itu buruk ya teman-teman ya. Ada juga yang baik ya. Tapi tidak harus ya direndahkan di depan kaum muslimin. Karena mengatur negara yang sangat besar ini ya itu tidak mudah ya. Apalagi kalau Bahar bin Smith ini ya yang memimpin hancur Indonesia. Lalu kemudian dengan mengatasnamakan yaitu sebagai kakek kami Hasan, kakek kami Husain, kakek kami yaitu Ali. Mereka klaim ya teman-teman ya. Dengan pedenya Bahar bin Smith ini berkata demikian di depan jamaahnya. Ya untuk apa? Ya untuk memperkuat dirinya ini cucu Nabi SAW. Agar kaum muslimin ini percaya, oh Bahar ini benar, oh Bahar ini tegas, oh ternyata Bahar ini adalah zuriat Nabi. Jadi kita ini jangan dibohongi teman-teman ya. Memang itu ceramah lama ya, tapi sekarang kaum muslimin ini sudah banyak yang tahu ya doktrin-doktrin yang menyesatkan mereka ini terhadap kaum muslimin. Tapi umat sekarang ini sudah cerdas, sudah bisa mencerna mana ceramah yang baik yang mengajak umat, mengajak kaum muslimin untuk ke jalan yang benar. Bukan seperti ini ya teman-teman ya. Mengadu domba, memprovokasi, menghina, mencaci maki dan lain-lain. Enggak jauh beda yaitu dengan ceramah-ceramah Bapak Rizik Syihab, Hanif Al-Attas. Kenapa ya teman-teman ya? Mereka ini ya orang-orang imigran Yaman ya. Ini selalu memprovokasi kaum muslimin, ingin mengacak-ngacak Indonesia. Indonesia ini sudah aman. Ya kalau mau menasihati pemimpin ya enggak seperti itu caranya. Itu malah memburuk-burukkan pemimpin di depan umum. Ini tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini sangat jauh sekali. Ini hanya isinya adalah mencaci maki, provokasi. Ini mau ceramah apa mau kampanye ya teman-teman ya. Isinya kok seperti itu ya. Sampai sekarang juga seperti itu. Pak Prabowo disebut adalah pengkhianat. Pak Jokowi dibilang apa tadi? Goblok dan lain-lain. La haula wala quwata illa billah. Ini Bahar bin Smith ini adalah mewarisi yaitu kelompok dari Khawarij yang dimana mereka ini suka memprovokasi kaum muslimin untuk memberontak kepada pemimpin. Sangat disayangkan sekali ya teman-teman ya, yang dimana Bahar bin Smith ini selalu mengklaim dirinya di dalam tubuhnya ini ada darah pejuang, di dalam tubuhnya ini darah Rasul, di dalam tubuhnya ini darah para pejuang seperti pemberani ya dan lain-lain. Seperti inilah ya kualitasnya Bahar bin Smith ketika berceramah, isinya adalah memprovokasi kaum muslimin. Gak ada menyejukkan ya, mengajari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ini malah isinya malah mencaci maki ya teman-teman. La haula wala quwata illa billah. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.